Beralih pada Patkai yang kini sudah menemukan gurunya, Biksu Tong terlihat sangat gembira melihat kedatangan Patkai yang mau bertobat. Setelah Biksu Tong memaafkannya, Patkai pun bangun lalu Gokong pun meminta maaf pada Biksu Tong. Di sini Biksu Tong mengakui bahwa ialah yang salah karena tidak mau mendengarkan perkataan dari Sun Gokong. Akulah yang salah. Aku bodoh. Seharusnya aku dengarkan nasihatmu. Semuanya salahku. Kalian tewas karena aku. Aku serakah dan bodoh. Aku bersumpah di hadapan kalian. Mulai sekarang aku akan melindungi guru dan... Bangunlah. Patkai terlihat benar-benar menyesali perbuatannya setelah Wuching juga Pangeran Naga Laut meninggal. Ia juga berjanji mulai detik itu ia akan bersungguh-sungguh melindungi gurunya. Tiba-tiba datanglah Dewi Kuan Yin yang mengembalikan hidup kedua murid Biksu Tong. Hal ini Dewi lakukan karena mereka tewas demi melindungi Biksu Tong. Tak hanya itu, karena semua yang tewas di negeri Gajah Pusaka akibat ulah siluman tengkorak pun kini dikembalikan hidupnya oleh Sang Dewi. Hidup mereka akan aku kembalikan. Terima kasih Dewi. Guru, adik. Terima kasih Dewi. Ada yang ingin hamba minta dari Dewi. Orang di negeri Gajah Pusaka dibunuh. Aku harap Dewi berbelas kasih juga pada mereka. Baiklah, akan aku kabulkan. Sejak kejadian itu, Putri Bunga mengadakan sayembara bahwa siapa saja yang mampu menemukan calon suaminya maka ia akan diberikan hadiah yang sangat besar. Patkai pun merasa sedih, namun masyarakat benar-benar menganggap Patkai sebagai pahlawan di negeri Gajah Pusaka. Inilah cinta, deritanya tidak akhir. Hei, sedang apa kau? Perjalanan ke barat pun dilanjutkan di mana rombongan Biksu Tong akan melewati sebuah negeri kecil yang bernama Negeri Sese. Di sana sudah bertahun-tahun tidak turun hujan. Raja yang sangat mencintai rakyatnya, ia pun bertekad untuk melakukan doa meminta hujan yang langsung ia lakukan sendiri. Mundurlah. Kita membutuhkan hujan. Aku harus melaksanakannya. Karena semua ladang kekeringan saat ini. Sudah 3 tahun raya kita menderita. Didampingi para biksu, raja pun memulai berdoa untuk meminta agar turun hujan di negerinya. Namun setelah berdoa, ia pun heran karena hujan pun tak turun, bahkan langit malah semakin cerah. Langit yang maha kuasa, kasihanilah kami. Turunkanlah hujan. Kabulkanlah permohonanku. Tak lama kemudian datanglah 3 siluman, yaitu siluman harimau, siluman rusa, juga siluman kambing, yang mengaku dirinya sebagai dewa dengan berpenampilan seperti seorang pendeta. Ketiga siluman tersebut mengatakan bahwa hujan tidak turun bukanlah akibat dosa sang raja, melainkan akibat perbuatan para biksu yang sengaja membuat rakyat sengsara. Dan para biksu itulah yang selalu melakukan dosa. Para pendeta tersebut meminta agar mereka diizinkan untuk meminta hujan. Dan jika hujan turun, maka mereka yakin bahwa selama ini para biksulah biang kerok di negeri tersebut. Hamba berani bersumpah, hamba tidak pernah melakukan hal-hal yang menentang ajaran agama. Para pendeta ini jelas telah berbohong. Janganlah dengarkan mereka, yang mulia. Siapa sebenarnya yang berbohong? Terbukti, tak ada gunanya berdebat. Biarlah kami yang berdoa untuk Anda. Singkat cerita, para pendeta tersebut benar-benar mampu membuat negeri tersebut subur karena doa mereka meminta hujan selalu terkabul. Akhirnya kita mendapatkan hujan. Atas jasa ketiga siluman tersebut, raja pun mengangkat mereka menjadi saudaranya sekaligus menjadi penasehat negara. Setelah itu, ketiga siluman mengusulkan agar para biksu dihukum dan menjadi pelayan para pendeta, lalu dibuat menderita selama sisa hidupnya, dan jangan dibunuh seperti yang raja perintahkan. Sejak saat itulah di negeri ini para biksu akan merasa bagai di neraka, sedangkan para pendeta akan merasa bagaikan di surga. Berkat usaha ketiga dewa ini, angkat kalian menjadi saudaraku. Terima kasih, Paduka. Sekaligus menjadi penasehat negara. Terima kasih, Paduka. Sebenarnya yang bertanggung jawab adalah biksu ini. Bawa para biksu ini keluar, bunuh semua. Aku punya satu permohonan. Berikan saja pada kami sebagai pelayan. Kumohon Paduka mengampuni mereka. Baiklah, permohonanmu dikabulkan. Terima kasih, Paduka.
Para biksu ditandai wajahnya agar mereka tak bisa kabur juga melawan. Selain itu, wajah mereka sudah terpampang di pengumuman setiap pelosok negeri. Bagi para biksu di sana, tak ada pilihan lain selain menuruti perkataan para pendeta. Patuhilah semua perintah kami. Wajah kalian sudah terpampang di pengumuman seluruh negeri. Di lain tempat terlihat rombongan biksu Tong menuju negeri tersebut, dan ini akan menjadi ancaman bagi ketiga siluman tersebut. Dalam perjalanan, mereka merasakan getaran seperti sedang terjadi gempa bumi. Gokong pun pergi untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Gokong heran melihat para biksu yang sedang dipaksa bekerja juga dicambuki oleh para pendeta. Ia pun menyamar menjadi pendeta lalu menghampiri mereka dan menanyakan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selamat siang, kakak. Selamat siang. Gokong mengaku ingin mencari penginapan tanpa ia duga para pendeta sangat menyambutnya. Karena di negeri itu setiap pendeta akan diperlakukan sangat istimewa, juga dihormati, sedangkan para biksu akan diperlakukan bagai penjahat. Raja negeri ini amat menghormati pendeta. Kedengarannya hebat. Anda sangat baik sekali. Gokong pun dijamu makanan mewah oleh para pendeta. Ia yang heran lalu menanyakan awal mula raja sangat menghormati pendeta Tao. Yaitu semuanya dimulai ketika para pendeta mampu membuat negeri itu diguyur hujan. Gokong pun berpura-pura ingin mencari pamannya yang menjadi seorang biksu. Lalu ia pun dibawa ke tempat para biksu ditahan untuk mencari pamannya. Jangan khawatir. Selama ia ada di sini, kami pasti... Gokong pun dipersilakan masuk ke dalam penjara untuk mencari pamannya, sedangkan para pendeta akan menunggunya di luar. Para biksu tahanan semuanya mengaku bahwa merekalah paman Sun Gokong. Melihat kejadian ini, Gokong pun geram karena sikap mereka yang sangat pengecut. Lalu para biksu hanya tahu bahwa suatu saat akan ada penyelamat mereka, yaitu Sang Kera Sakti. Kami akan kembali lagi nanti. Kakak, terima kasih banyak. Tenanglah. Semua begini pengecut. Bagaimana kami bisa lari? Ya, bahwa Buddha mengirim seorang penyelamat. Katanya akan datang yang namanya Kera Sakti untuk menyelamatkan. Mendengar hal tersebut, Gokong pun senyum. Tak lama kemudian, para pendeta pun datang, lalu menanyakan pada Gokong terkait pamannya. Gokong pun mengaku bahwa semuanya adalah saudaranya, sehingga ia meminta semuanya untuk dibebaskan. Mendengar hal itu, para pendeta jelas saja marah, lalu berniat menyerang Gokong. Namun dengan mudah Sun Gokong meniup mereka sampai Ngaclang lanjut membebaskan para biksu. Jadi, lepaskanlah saja mereka semua. Aku suruh lepaskan saja. Pengawal! Kau cuma sendirian. Gokong pun mengenalkan diri pada mereka bahwa ialah Sang Kera Sakti. Ia pun mengubah wujudnya ke wujud aslinya, sampai para biksu pun kini yakin. Gokong menyuruh mereka pergi dengan memberikan satu orang satu bulu dari tubuhnya. Dan jika mereka merasa terancam, maka bulu itu akan menjadi Sun Gokong yang akan melindungi mereka. Aku tak takut. Baik, terima kasih. Gokong lalu menceritakan kejadian di negeri CC pada gurunya dan kedua adiknya. Biksu Tong pun meminta agar Gokong menyelamatkan mereka. Karena hari sudah sore, Gokong pun mengajak mereka istirahat di biara Danau Bijak, yang merupakan satu-satunya biara yang tidak dihancurkan di negeri CC. Karena biara tersebut dibangun oleh leluhur raja. Hanya ada beberapa biksu memelihara tempat itu. Sesampainya di biara, Gokong pun dihormati karena selama ini mereka sangat menunggu kedatangan Sun Gokong. Akhirnya mereka pun istirahat di biara tersebut. Hormat kami, Guru. Siang dan malam kami menanti kedatangan Tuhan. Tuhan akan usahakan semampuku menolong kalian. Kami akan siapkan makanan dan kamar dulu. Ketika malam tiba, Gokong pun mendapatkan ide untuk memberi pelajaran pada para siluman tersebut. Ia pun membangunkan Wuching juga Patkai untuk menjalankan misinya. Wuching, jangan sampai guru bangun. Mereka pun pergi ke kuil para siluman yang dianggap dewa tanpa sepengetahuan Biksu Tong. Lalu memakan semua makanan persembahan di kuil tersebut. Mereka pun membuat kuil tersebut berantakan, bahkan menakut-nakuti para pendeta yang datang. Maaf Dewa, kami lapar sekali. Wah, ada apa ini? Kau dengar suara itu? Hantu! Tampaknya mereka ketakutan, Kak. Iya, itu. Setelah kenyang, mereka kembali ke biara Danau Bijak dan mengaku telah pipis pada gurunya. Biksu Tong pun menanyakan apa rencana Gokong menolong para biksu.
Gokong mengatakan bahwa ketika mereka meminta izin melintas pada raja, maka saat itulah Biksu Tong akan mengerti apa yang Gokong rencanakan. Akan mencari cara membantu para biksu. Setelah sarapan kita akan pergi ambil izin melintas. Betul? Saat itu guru akan mengerti sendiri.